Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Antara di channel Matematika Bisa, sebuah channel yang menyajikan materi dan pembahasan soal-soal matematika SMA. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share-nya untuk kemajuan channel ini, serta dapat mengikuti perkembangan materi terbaru dari saya. Terima kasih dan selamat belajar melalui video ini. Oke, kita bertemu kembali di channel Pak Antara Matematika Bisa. Kali ini kita akan membahas tentang konsep turunan fungsi aljabar dengan menggunakan limit fungsi. Nah, hakikatnya rumus turunan fungsi itu diperoleh dari mencari gradien garis singgung suatu kurva. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Misalkan kita punya grafik dalam bidang kartesius. Nah, ini misalkan sumbu Y, kemudian ini sumbu X, ini sumbu X, ini pusat koordinat. Misalkan saya punya kurva Y sama dengan Fx. Nah, ini misalkan kurva Y sama dengan Fx. Nah, kemudian terdapat titik A dan titik B. Kemudian kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Ini saya kasih nama dengan garis G. Nah, titik A ini misal koordinatnya adalah ini X. Kemudian di sini nilainya di sumbu Y adalah Fx. Nah, kemudian ini B. Nah, misalkan di sini jaraknya adalah H, maka sini X-nya adalah X plus H. Dan nilai di sumbu Y di sini adalah F X plus H. Karena X-nya adalah X plus H. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mencari gradien garis G. Gradien garis G. Nah, kita simbolkan dengan MG. Nah, MG itu berdasarkan rumus yaitu perubahan Y, delta Y dibagi perubahan X atau delta X. Berarti karena di sini ada titik A dan B, maka perubahan Y-nya adalah YB dikurangi YA dibagi XB dikurangi XA. Dikurangi XA. Nah, kemudian kita masukkan nilai MG-nya. YB-nya adalah F X plus H. Kemudian YA-nya adalah Fx dibagi dengan XB. XB itu adalah X plus H dikurangi XA. XA-nya adalah X. Sehingga gradien garis G adalah F X plus H dikurangi Fx dibagi X dikurangi X habis berarti tinggal H. Nah, ini adalah gradien garis G. Selanjutnya misalkan di sini ada titik C. Nah, di sini ada titik C. Kita buat garis yang menyinggung kurva Y sama dengan Fx di titik C. Nah, ini misalkan garis H. Maaf, garis L.
garis L. Ini menyinggung. Misalkan titik B ini kita gerakkan mendekati garis C, kemudian titik A kita gerakkan mendekati garis C, berarti hanya adalah mendekati 0. Maka gradien garis L kita simbolkan dengan ML. Nah, maka ML-nya adalah karena B mendekati C dan A mendekati C, maka H mendekati 0. Maka konsepnya menggunakan limit. Jadi, limit H mendekati 0. Maka jika H mendekati 0, maka titik A ini akan berimpit ke C dan B berimpit dengan titik C, sehingga terdapat garis G itu bergerak menjadi garis L. Maka limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Nah, gradien garis singgung ini selanjutnya kita simbolkan menjadi turunannya atau Y aksen atau F aksen X. Limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Nah, inilah konsep dasar turunan suatu fungsi. Rumusnya ini. Jadi, turunan suatu fungsi itu hakikatnya adalah kita mencari gradien garis singgung suatu kurva, yaitu limit untuk H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Ini adalah H. Oke, untuk lebih memahami konsep ini, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan turunan fungsi dengan konsep limit. Misalkan soal yang pertama, kita akan membahas mencari turunan dari Fx sama dengan 3x min 5. Nah, tentukan turunan pertamanya dengan menggunakan konsep limit. Nah, kita tahu turunan pertama dari Fx itu rumusnya adalah limit dari H mendekati 0 untuk H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Nah, berarti kita butuh fungsi Fx plus H. Kita tahu Fx plus H-nya adalah, berarti fungsi ini X-nya diganti X plus H, berarti menjadi 3X plus H min 5. Kalau disederhanakan menjadi Fx plus H-nya adalah 3X plus 3H min 5. Kemudian Fx-nya itu adalah 3X min 5. Kalau kita kurangkan, maka Fx plus H dikurangi Fx sama dengan ini hilang, habis, ini juga habis, maka tinggal menjadi 3H. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Nilainya adalah limit H mendekati 0, Fx plus H-nya dikurangi Fx adalah 3H dibagi H. Nah, kita coret, maka turunannya adalah bernilai 3. Nah, ini contoh yang pertama. Selanjutnya, contoh yang kedua. Misalkan kita ingin mencari turunan fungsi Fx sama dengan
3x kuadrat min 4x plus 1. Nah, kita ingin mencari f aksen x itu berapa dengan konsep turunan. Maka langkah pertama kita cari dulu fx plus h. Nilainya adalah 3. Kita ganti x-nya dengan x plus h. X plus h kuadrat min 4 kali x plus h plus 1. Maka fx plus h-nya nilainya adalah 3. Ini dikurung, kuadratkan, hasilnya adalah x kuadrat plus 2 kali h kali x, berarti 2xh, ditambah yang belakang dikuadratkan menjadi h kuadrat, dikurangi, masuk ke dalam 4-nya menjadi 4x min 4h plus 1. Kemudian kita sederhanakan, masih fx plus h menjadi 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat min 4x min 4h plus 1. Kemudian kita kurangkan dengan fx. Fx-nya adalah 3x kuadrat min 4x min 4x plus 1. Nah, kita kurangkan. Nah, hasilnya adalah fx plus h min fx sama dengan ini habis. Kemudian min 4x juga habis. Satunya juga habis. Tinggal 6xh plus 3h kuadrat min 4h. Nah, ini kalau kita keluarkan h-nya, karena semua elemen ada h, maka menjadi 6x plus 3h min 4. Nah, ini adalah bentuk fx plus h min fx. Berikutnya turunannya, kita tahu turunannya adalah, rumusnya adalah limit untuk h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Nilainya adalah, kita masukkan 6x plus h min fx adalah h kurung buka 6x plus 3h min 4. Kita coret. Nah, hanya kita coret. Setelah kita coret, kita masukkan h mendekati 0-nya, yaitu 6x plus 3 kali 0 min 4. Jawabannya adalah 6x min 4. Ini adalah turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 1. Nah, demikian tadi konsep turunan fungsi dengan limit fungsi aljabar. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.